Salam sejahtera, sahabat YKB. Senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Samuel Adi Perdana dari GKI Taman Cibunut, Bandung. Pada hari ini saya akan membacakan renungan yang ditulis oleh Pendeta Agus Gunawan dari GKI Kebonjati yang berjudul Life is Short. Didasarkan pada Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai 17. Mari saudara, kita mulai dengan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pagi ini memberi kami kekuatan yang baru dan kasih-Mu tidak berubah dari tahun lalu sampai kami memasuki tahun baru 2024 ini. Biarlah pagi ini sebelum memulai segala aktivitas, kami disegarkan dan dikuatkan oleh firman-Mu saja. Kami berserah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa kami ini. Amin. Saudara, yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Yakobus pasal 4 ayat 14. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, perusahaan konsol game Xbox pernah membuat iklan singkat. Iklan itu mengenai seorang ibu yang sedang melahirkan anaknya. Karena dorongannya terlalu kuat, ketika melahirkan, bayi tersebut terlempar dan terbang. Nah, saat kondisi terbang itu, bayi itu mengalami perubahan yang cepat sekali. Dari anak-anak, kemudian berubah remaja, kemudian berubah pemuda, kemudian berubah dewasa, kemudian berubah lansia, dan kemudian masuk ke dalam kubur. Iklan tersebut ditutup dengan tulisan "Life is short, play more". Hidup itu singkat, ya. Seberapa singkat hidup itu? Nas dari Yakobus ini menggambarkan hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Betapa singkatnya hidup itu digambarkan oleh Yakobus. Bahkan ketika kita merencanakan sesuatu dalam hidup, sepertinya apa yang kita rencanakan itu belum tentu juga bisa terwujud. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hari esok. Bahkan mungkin semenit lagi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tentu saja perencanaan itu perlu. Tetapi yang sering dilupakan adalah kita melibatkan Tuhan dalam setiap rencana yang kita buat. Yakobus mengingatkan agar jemaat jangan bersikap sombong, memegahkan diri dengan congkak merencanakan segala hal tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi esok. Hidup itu singkat. Namun dalam perjalanan hidup yang singkat bersama Tuhan, kita akan bisa memaknai perjalanan itu dengan rasa takjub, dengan tergetar, ya, terpesona dengan cara Tuhan menolong kita. Sewaktu kita justru mau melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita yang singkat itu. Pakailah hidup yang singkat ini untuk melayaninya. Mari saudara, kita bersatu dalam doa. Kami mengamini apa yang dikatakan pengkhotbah Tuhan. Hidup itu singkat. Siapa yang tahu hari esok? Kami hanya membuat rencana tentang hari esok. Tetapi apakah rencana itu berhasil, atau bahkan apakah kami sampai hari esok? Tidak mungkin kami bisa
melaluinya atau hadir di hari esok tanpa melibatkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin sekali hari ini setiap rencana kami, setiap hal yang sudah kami rancang untuk hari ini, sepanjang hari ini, bahkan besok, bahkan di tahun-tahun ke depan atau minimal di tahun 2024 ini, semua kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong dan menuntun kami. Kami pun berdoa Tuhan untuk situasi di sekitar kami, situasi bangsa kami, situasi dunia. Biarlah senantiasa Tuhan boleh hadir dan mewarnai setiap pemikiran dan rencana ataupun hal-hal yang akan dilakukan anak-anak Tuhan. Kami mau serahkan doa kami ini, juga hidup kami di pagi sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya kami akan merasakan hidup yang takjub, tergetar dan terpesona karena kami menyadari Tuhan terlibat dan kami libatkan dalam semua rencana dan rancangan hidup kami. Dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami ini. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa di-subscribe, like, dan bagikan renungan ini kepada saudara-saudara yang lainnya. Selamat pagi, selamat berkarya bersama Tuhan. Ingat, hidup itu singkat. Tuhan memberkati kita. Amin.